Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Naswa Rahma Febriani dengan nomor NIM 240100340009. Saya dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Surabaya. Jadi, saya membuat video ini untuk melengkapi tugas keprofesian pendidikan non-formal, di mana saya akan mempresentasikan mengenai profesi penilik pendidikan masyarakat. Ingin tahu lebih lanjut dan lebih mendalam? Kita mulai. Profesi penilik pendidikan masyarakat. Maka kalian berpikir bagaimana kualitas pendidikan non-formal tetap terjaga dan berkembang di tengah masyarakat? Siapa yang memastikan program-program itu bisa berjalan dengan baik? Itulah adalah salah satu peran dari penilik pendidikan masyarakat. Dalam presentasi ini, kita akan membahas secara mendalam tentang profesi penilik pendidikan masyarakat, dari tugas, tantangan, keterampilan yang dibutuhkan hingga kontribusinya untuk mencapai SDG. Yuk kita mulai. Kali ini kita akan membahas mengenai deskripsi dari penilik pendidikan masyarakat, dari pengertian, peran, tugas, tantangan, dan peluang di masa depan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari penilik pendidikan masyarakat. Penilik pendidikan masyarakat ini adalah seorang pegawai fungsional yang bertanggung jawab dalam pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap satuan pendidikan non-formal. Penilik pendidikan masyarakat ini memiliki 4 peran penting. Yang pertama sebagai pengawas, di mana penilik bertugas untuk memastikan bahwa setiap lembaga pendidikan non-formal itu dapat beroperasi sesuai dengan standar dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua ada sebagai pembina. Penilik memberikan arahan, bimbingan, pelatihan kepada tenaga pendidik serta pengelola lembaga agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di suatu lembaga tersebut. Yang ketiga perannya sebagai evaluator. Evaluator ini maksudnya evaluasi ya. Jadi penilik itu mencapai penilaian terhadap efektivitas program pendidikan non-formal dari mulai metode pembelajaran, hasil pembelajaran, dan keberlanjutan pembelajaran tersebut. Dan terakhir, yang keempat, ada fasilitator. Penilik juga berfungsi sebagai fasilitator yang menjabatani lembaga pendidikan non-formal dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, organisasi masyarakat, dan dunia usaha. Selanjutnya, tugas dari penilik pendidikan masyarakat. Seorang penilik memiliki tugas yang kompleks dan meruntut banyak keahlian. Berikut beberapa tugas dari penilik tersebut, yaitu yang pertama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga pendidikan non-formal. Selanjutnya, beliau juga menyusun program kerja dan kebijakan pendidikan non-formal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan selanjutnya yaitu membantu dalam penyusunan program dan kebijakan pendidikan non-formal di setiap daerah. Yang terakhir yaitu mereka juga melakukan penelitian dan pengembangan dalam bidang pendidikan non-formal. Meskipun memiliki peran penting, profesi penilik ini juga memiliki berbagai tantangan. Yang pertama, tantangannya adalah kurang tenaga penilik. Banyak daerah yang masih kekurangan tenaga penilik yang kompeten sehingga pengawasan dan pembinaan belum maksimal. Yang kedua, tantangannya yaitu minimnya anggaran pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal sering mendapatkan dana yang lebih sedikit dibandingkan dengan pendidikan formal, sehingga pendidikan non-formal ini memiliki program yang terbatas. Yang ketiga, ada tantangan teknologi. Pendidikan non-formal perlu beradaptasi dengan digitalisasi, tetapi semua lembaga sekarang memiliki fasilitas yang sudah memadai. Yang keempat, ada perubahan mengenai kebijakan pemerintah. Regulasi dalam pendidikan non-formal ini sering berubah, sehingga penilik harus selalu menyesuaikan dengan keadaan dan kebijakan pemerintah. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, profesi penilik ini memiliki banyak peluang di masa depan. Yang pertama, semakin dibutuhkan dalam pemberdayaan masyarakat. Pendidikan non-formal terus berkembang untuk mendukung stabilitas SDG, terutama di bidang pendidikan berkualitas dan pemberantasan kemiskinan. Yang kedua, peluang di masa depannya yaitu peningkatan perhatian pemerintah terhadap pendidikan inklusi dan vokasi. Penilik memiliki peran besar dalam memastikan akses pendidikan untuk semua, terutama masyarakat marginal dan penyandang disabilitas. Yang ketiga, ada digitalisasi pendidikan non-formal. Adanya inovasi seperti e-learning, pembelajaran berbasis aplikasi, dan penggunaan media digital membuka peluang bagi seorang penilik untuk mengembangkan metode pembelajarannya yang lebih fleksibel dan modern. Yang terakhir, keempat, ada peluang karir sebagai ASN atau PNS. Formasi dan PPK untuk profesi penilik ini masih tersedia banyak sekali dalam berbagai daerah, sehingga peluang menjadi penilik ini akan lebih besar untuk menjadikan PNS. Selanjutnya kita akan membahas mengenai integrasi teknologi dalam profesi penilik pendidikan masyarakat. Seiring dengan berkembangnya teknologi, profesi penilik pendidikan masyarakat mengalami berbagai perubahan, terutama dalam hal pengawasan, evaluasi, dan pembinaan. Pengaruh teknologi terhadap profesi ini yang pertama ada AI dalam evaluasi pendidikan, di mana
AI ini digunakan dalam mengevaluasi efektivitas program pendidikan non formal sehingga pendidikan non formal bisa mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua ada e-learning dan digitalisasi, di mana e-learning dan digitalisasi ini membantu pengelolaan khusus online berbasis dalam keterampilan. Dan selanjutnya, yang ketiga ada media digital untuk pengawasan dan pembinaan, seperti Google Form, Learning Management System, dan survei online. Itu adalah salah satu tiga contoh dari media digital yang memudahkan penilik dalam mengawasi dan mengevaluasi program pendidikan masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai adaptasi profesi pendidik pendidikan masyarakat di tahun 2025 dan di masa depan. Profesi ini perlu beradaptasi dengan berbagai cara. Yang pertama ada digitalisasi supervisi, di mana aplikasi pemantauan online dan big data ini adalah salah satu contoh dari digitalisasi supervisi, di mana gunanya itu mengawasi serta mengevaluasi efektivitas program pendidikan non formal. Yang selanjutnya ada perluasan jangkauan, di mana media sosial ini bisa berupa podcast, webinar, dan aplikasi edukasi. Itu bisa menyebarkan informasi serta meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bisa belajar pendidikan non formal. Yang selanjutnya ada inovasi pembelajaran, di mana kita bisa memanfaatkan VR, AR, dan game-based learning untuk meningkatkan keterampilan peserta didik agar peserta didik itu bisa berkembang dan mengikuti perkembangan zaman. Yang selanjutnya ada penguatan kapasitas digital, di mana pasti kita akan mengadakan pelatihan digital, di mana pelatihan ini itu gunanya untuk membantu pengembangan kurikulum yang berbasis dengan digital. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tinjauan terhadap kebijakan dan isu sosial. Profesi pendidik pendidikan masyarakat ini terus berkembang seiring dengan kebijakan pemerintah yang selalu berubah-ubah setiap tahunnya dan tantangan sosial yang ada di dalam keadaan masyarakat Indonesia ini. Kebijakan terbaru yang mempengaruhi profesi pendidik yaitu ada dua: penyederhanaan pengolah kinerja guru dan tenaga pendidik, di mana Kemendikbud ini berguna untuk meningkatkan efektivitas supervisi pendidikan masyarakat. Yang kedua ada program wajib 13 tahun yang dapat berguna untuk memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat termasuk pendidikan non formal. Selanjutnya ada kontribusi penilik dalam menyelesaikan isu sosial. Yang pertama yaitu dengan meningkatkan kualitas pendidikan non formal. Yang kedua dengan memberdayakan masyarakat menjadi lebih baik dan lebih bisa siap kerja ke depannya. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan peran komunitas dalam pendidikan. Jadi setiap organisasi ini bisa berkolaborasi dengan pendidikan sehingga menjadi lebih maju dan berkembang pesat. Dengan adanya kebijakan dan program ini, profesi penilik pendidikan masyarakat akan semakin dibutuhkan untuk memastikan bahwa semua program berjalan dengan efektif dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Di masa depan, seorang penilik pendidikan masyarakat harus punya keterampilan yang sesuai dengan perkembangan zaman, seperti paham teknologi dan data. Penilik harus bisa memakai sesuatu aplikasi seperti supervisi, e-learning, dan analisis data, biar penilik itu bisa memantau dan menilai program pendidikan secara lebih efektif. Yang kedua, jago komunikasi dan bangun relasi. Ya, ini adalah kunci penting. Kita harus bisa mengobrol dan kerjasama dengan masyarakat, tenaga pendidik, serta pemerintah supaya pendidikan non-formal ini bisa terjalin dengan baik. Yang selanjutnya, kritis dan solutif, di mana ketika ada masalah seperti rendahnya partisipasi belajar atau kurangnya fasilitas, penilik harus bisa mencari gantinya, harus pola pikir yang kreatif dan realistis sehingga tidak di tengah jalan. Selanjutnya ada yang terakhir ini ya, harus adaptif dan inovatif. Dunia pendidikan terus berkembang, jadi penilik harus siap belajar hal baru dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tersebut. Pembahasan mengenai keterkaitan dengan SDGs yang disebut Sustainable Development Goals. Profesi penilik pendidikan masyarakat ini sangat berkaitan erat dengan SDG, terutama dalam bidang pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan sosial, seperti kontribusi terhadap pendidikan berkualitas SDG 4, di mana penilik pendidikan masyarakat ini memiliki tanggung jawab penting dalam mengelola dan mengawasi lembaga pendidikan non formal seperti pendidikan anak usia dini dan program kesetaraan. Nah, selanjutnya yaitu dengan meningkatkan kesadaran pendidikan melalui penyampaian informasi yang tepat dan bimbingan yang efektif adalah salah satu cara kunci untuk meningkatkan kesadaran pendidikan. Yang selanjutnya yaitu ada poin pemberdayaan masyarakat atau SDG 5, di mana SDG 5 ini melakukan inti pengembangan keterampilan dan partisipasi masyarakat. Yang selanjutnya ada poin kesejahteraan sosial SDG 8, di mana intinya SDG 8 itu yaitu meningkatkan kualitas hidup melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Yang selanjutnya intinya yaitu ada kesetaraan akses pendidikan, di mana penilik juga berkomitmen untuk memastikan bahwa semua anak itu akan mendapatkan pendidikan yang lebih adaptif dan lebih memenuhi dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Dengan kata lain, profesi ini memiliki peran penting yang strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di berbagai aspek kehidupan yang akan datang.
Refleksi yang saya dapatkan dari penilik pendidikan masyarakat ini, setelah saya pelajari lebih lanjut tentang profesi ini, saya merasa bahwa penilik pendidikan masyarakat adalah profesi yang tepat untuk saya. Profesi ini sangat menarik dan memiliki dampak besar bagi masyarakat dan pengembangan diri. Dengan beberapa langkah yang bisa saya lakukan, yaitu yang pertama dengan meningkatkan kompetensi digital, di mana saya akan mengikuti pelatihan tentang e-learning, AI dalam pendidikan, dan juga pengelolaan data pendidikan, sehingga saya bisa lebih kuat lagi untuk bisa masuk ke penilik pendidikan masyarakat ini. Yang kedua dengan mengikuti program sertifikat yang relevan dalam profesi penilik. Yang selanjutnya yaitu dengan mengembangkan keterampilan manajemen sosial, sehingga kita bisa menjadi supervisi yang bisa memberikan pembinaan yang lebih efektif kepada lembaga-lembaga saat kita disuruh untuk datang ke lembaga tersebut. Yang selanjutnya yaitu dengan memperbanyak pengalaman di bidang pendidikan non formal. Dengan saya akan pasti memperbanyak pengalaman di bidang pendidikan non formal. Saya akan aktif di dalam organisasi yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, sehingga saya bisa lebih mudah berbaur ketika saya disuruh untuk melakukan evaluasi ke lembaga-lembaga pendidikan non formal. Selanjutnya yang terakhir dengan mengikuti yaitu mengikuti seleksi CPNS atau PPK. Karena penilik ini adalah salah satu bagian dari aparatur sipil negara, kita juga harus bisa melatih untuk bisa lolos dalam CPNS dan PPK. Kesimpulannya, dari semua pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa penilik pendidikan masyarakat adalah profesi yang sangat penting dalam memastikan pendidikan non formal ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Profesi ini menghadapi tantangan tapi juga memiliki banyak peluang di masa depan, terutama dengan adanya perkembangan teknologi dan kebijakan pendidikan yang semakin mendukung pendidikan non formal. Sekian presentasi saya, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, saya siap untuk menjawabnya. Bye-bye.